Allah di sini memberikan beberapa jaminan orang yang istighfar. Ada 5 atau 6 jaminan bagi orang yang mau istighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dikatakan di sini, mintalah ampunan kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Innahu kana ghaffar. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ampun. Di sini pakai sigat ghaffar, bukan ghafir. Ghafir sekali memberi ampun, ghaffar artinya apa? Allah tahu hambanya ini kalau berbuat maksiat taubat, nanti ulangi lagi maksiatnya, ya taubat lagi, Allah kasih ampunan lagi. Ghaffar, Allah maha memberikan ampun. Banyak ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tergantung kita. Dan jangan sekali-kali kita ini suka mendoakan orang yang berbuat maksiat. Jangan mendoakan jelek dan memandang sebelah mata orang yang berbuat maksiat. Oh, memang suka maksiat, pantas kayak gitu. Jangan. Harusnya lisan ini digunakan untuk mendoakan yang baik kepadanya. Suatu saat Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi, Imam Ma'ruf Al-Qurhi duduk di tepi sungai. Duduk di tepi sungai bersama dengan murid-muridnya, ngajar begitu. Tiba-tiba lewat perahu kecil. Di situ ada beberapa orang, di atasnya mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan. Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi bertanya kepada muridnya, gimana menurut kalian orang yang naik kapal tadi mabuk-mabukan? Apa kata muridnya? Waduh, dia ini orang ahli maksiat, bejat, melanggar perintah Allah, tidak mengikuti perintah Nabi, neraka tempatnya. Gak pantas dia hidup di atas dunia. Justru Imam Ma'ruf Al-Qurhi mendoakan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, bahagiakan sebagaimana engkau bahagiakan mereka ini di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Muridnya bingung, guru, kenapa justru Anda mendoakan mereka yang ahli maksiat bahagia? Gak paham maksud gurunya. Aku mendoakan, ya Allah, sebagaimana kamu bahagiakan di dunia, bukan bahagia dengan mabuk-mabukan, bukan bahagia dengan berzina, bahagia di dunia dengan bertobat kepada Allah dan melakukan amal kebaikan. Kalau sudah seperti itu, fafarrihum fil akhirah, bahagiakan mereka di akhirat dengan surgamu ya Allah. Itu maksud daripada Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Jadi jangan mendoakan jelek atau melihat sebelah mata orang yang bermaksiat. Justru doakan mereka, nangis malam hari, mintakan mereka agar hatinya dilembutkan oleh Allah dan bertobat serta tidak mengulangi daripada perbuatan maksiatnya. Yang pertama, Ghaffar. Faedah daripada istighfar yaitu Allah akan memberikan ampunan. Yang kedua, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dengan deras. Jadi dosa kadang-kadang efeknya itu Allah tidak menurunkan daripada hujan. Karena kemaksiatan Allah tidak menurunkan daripada rahmatnya. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada kaum yang di situ ada yang memutus tali persaudaraan. Imbas satu orang yang memutus tali persaudaraan, satu desa mendapatkan imbasnya, tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Loh, kalau satu desa kena imbas satu orang yang tidak apa? Yang tidak menyambung silaturahim, bagaimana dengan keadaan orang itu sendiri? Sampai pernah zaman Nabi Musa itu nggak turun hujan. Nabi Musa kumpulkan orang-orang, diajak berdoa kepada Allah. Nabi Musa juga ikut doa. Ternyata apa? Allah nggak menurunkan hujan. Nabi Musa, Anda ini kalimullah, bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tanyakan kenapa? Nabi Musa berkata, ya Allah, kenapa engkau tidak turunkan hujan? Apa jawabnya Allah? Sampai keluar rohnya mereka doa kepada saya nggak akan kabulkan. Loh, kenapa ya Allah, kata Nabi Musa? Karena di tengah-tengah mereka ada yang memutus tali persaudaraan. Akhirnya diumumkan sama Nabi Musa. Satu orang pemuda berdiri, ternyata dia memutus tali persaudaraan dengan saudara ibunya. Keluar dia
kemudian pergi ke rumah bibinya minta maaf, balik lagi, gak lama Allah turunkan hujan. Nah, ini rahmat. Gak akan menurunkan hujan Allah kalau orang-orang maksiat. Tapi kalau mereka tobat istighfar, Allah turunkan hujan. Yang ketiga, wa yumditkum bi amwalin, Allah akan memberikan harta, meluaskan harta. Jadi istighfar itu juga meluaskan daripada harta, mendatangkan daripada harta. Kan enggak orang-orang zaman sekarang, kalau sudah tokonya sepi, bisnisnya sepi, kemana? Ke Gunung Lawu, ke Gunung Kawi, ke Alas Roban sana, di mana namanya? Alas Purwo, ada di Banyuwangi, macam-macam. Ono sing nang Gunung Seradu, golek opo, golek jangkrik di gunung. Bukan mereka yang memberikan harta, bukan mereka yang memberikan rezeki. Kadang ke siapa? Orang yang di keraton, waduh macam-macam. Yang punya keran, yang bisa membuka keran rezeki, ya pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezekinya itu seret, berarti hubungan Anda dengan Allah tidak beres. Gimana sholat Anda? Coba diteliti lagi. Gimana ngajinya? Teliti semua, hubungan Anda dengan Allah nggak beres, seret rezekinya. Wabanin, yang keempat, Allah akan memberikan anak. Kadang-kadang orang yang nggak punya anak itu bingung. Wedi, apa wedi bojone rabi maneh? Karena yang diharapkan oleh suami itu punya keturunan. Kadang sing lanang nggak tahu diri, kadang-kadang penyebabnya gara-gara dia, bukan gara-gara apa? Istrinya kalau dia apa? Diobatkan. Kadang-kadang seperti itu. Kadang sampai ke dukun, kadang sebenarnya Allah tidak benci. Itu hanya ujian dari Allah dan sementara. Itu hanya ujian sementara dari Allah, dan Allah akan membuka daripada ujiannya, menyingkapnya. Dengan cara apa ini? Istighfar. Orang yang banyak istighfar, wah banin, janjinya Allah. Masalahnya kita ini tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingkari daripada janjinya? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Mungkin istighfar kita kurang banyak kepada Allah, atau di situ Allah hanya memberi ujian kepada kita, ingin mengangkat derajat daripada kita. Yang terakhir, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Orang yang istighfar, yang kelima, Allah akan masukkan surga, di situ sungai yang indah yang belum pernah dilihat oleh manusia. Oleh karenanya, ayo, kita ini banyak dosa, kita ini banyak kesalahan, kita ini nggak merasa banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Oleh karenanya, kalau kita banyak melakukan kemaksiatan, kesalahan, jangan sampai kita lepas lisan ini dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua daripada dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Semua hajat orang yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hajat dunia dan hajat akhirat. Mudah-mudahan tidak pulang dari majelis ini kecuali semua dosanya diampuni, diangkat derajatnya oleh Allah. Allah berikan rezeki yang banyak, berikan kelancaran rezekinya. Allah jaga dia, anak-anak dia, keluarga dia daripada bala, musibah dan bencana, dan mudah-mudahan kita didekatkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin.